Izinkan kami menyampaikan pemaparan dengan tema menyikapi dinamika otonomi daerah di Bali. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, Bali telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang mengatur karakteristik khusus Bali. Hampir 75 tahun sejak Indonesia merdeka, Bali baru memiliki undang-undang tersendiri. Ini merupakan terobosan bersejarah di bidang legislasi untuk menjaga kekuatan unteng alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Undang-undang ini sangat penting untuk melaksanakan visi Nangun Satkiti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru demi niniin Gumi Bali. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali dibangun dengan koordinasi dan komunikasi yang sangat baik dan produktif, sehingga pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI, seperti pembangunan pelindungan kawasan Suci Besaki, pembangunan jalan shortcut Singaraja Menguitani, pembangunan pelabuhan Sanur Sampalan, dan Bias Munyul. Sumber pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Bali atau PAD terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam 5 tahun terakhir, sejak tahun 2019 sampai 2023, PAD Provinsi Bali stagnan pada kisaran 4,6 triliun, tidak meningkat karena berbagai kendala yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keterbatasan PAD mengakibatkan pembangunan berbagai sektor, terutama infrastruktur jalan, menjadi kurang progresif. Oleh karena itu diperlukan inovasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Yang pertama adalah sumber-sumber PAD baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Provinsi Bali, yaitu memberlakukan pungutan wisatawan asing diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 yang berlaku sejak tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Memberlakukan kebijakan kontribusi pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023. Selain itu, sumber pendapatan asli daerah pemerintah provinsi baru yang inovatif diantaranya adalah pengoperasian kawasan pariwisata Turya Pada Tower mulai tahun 2026. Ini akan menghasilkan pendapatan minimum 100 miliar per tahun. Kemudian memberdayakan lembaga Bali Development Fund. Titiang perlu menyampaikan bahwa pada akhir tahun 2023 sebelum Titiang berakhir telah dibentuk Bali Development Fund sebagai sumber pendanaan non-konvensional di luar APBD untuk menampung berbagai hibah dari negara-negara donor, kemudian filantropi dari lembaga-lembaga sosial berbagai negara. Pembangunan Bali perlu akselerasi dan optimalisasi dengan membentuk wadah kolaborasi pentahelik yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media. Beberapa wadah yang sangat penting dan dibutuhkan untuk Bali ke depan, diantaranya adalah Badan Pengelola Pariwisata Bali, Badan Pengelola Pangan Bali untuk mewujudkan Bali berdaulat di bidang pangan, Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital, Badan Pengembangan Energi Baru Terbarukan untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi. Pembangunan Bali memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global. Sejak tahun 2023, bersama para pakar dari seluruh perguruan tinggi di Bali telah merancang konsep pengembangan sumber daya manusia Bali Unggul. SDM Bali Unggul memiliki karakter, jati diri, dan integritas berbasis nilai-nilai kearifan lokal Bali yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global. Adapun program pengembangan SDM Bali Unggul diantaranya adalah meningkatkan kualitas jati diri dan integritas siswa berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti, meningkatkan kualitas pendidikan sains dan teknologi,
menggratiskan biaya pendidikan siswa SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta di seluruh Bali. Program Satu Keluarga Satu Sarjana bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Bali. Memberi beasiswa bagi lulusan terbaik SMA, SMK untuk melanjutkan pendidikan S1 atau S2 di dalam dan di luar negeri. Mengembangkan SDM Bali unggul di bidang pariwisata, terutama pada tingkat manajerial yang profesional untuk bekerja di dalam maupun di luar negeri. Demikian pemaparan kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Masih ada waktu, Bapak? Cukup, Bapak? Cukup, Bapak? Cukup. Baik, kita beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Dan kepada para pendukung, kami persilakan untuk memberikan aplaus dan apresiasi kepada pasangan calon nomor urut 2. Cukup, terima kasih.